Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahi al-barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita semuanya dalam majelis ilmu, majelis yang dihadiri oleh para malaikat untuk beristighfar, memintakan ampunan untuk kita semuanya yang hadir di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita selepas kita meninggalkan majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita duduk di majelis ini semata-mata lillahi ta'ala, untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita akan membahas tentang masalah senjata-senjata yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dipergunakan oleh Nabi dalam peperangan-peperangan. Silahuhu utawi iki iku nerangaken senjatane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lan ono iku lahu ketuwe Kanjeng Nabi salah satu rimahin utawi telu pira-pira tombak. Asabaha kang
ngasilaken ing sapa Kanjeng Nabi ing rimah min silahi Bani Qainuqa saking senjatane Bani Qainuqa wa salasatu qisiyin lan telu pira-pira busur kausun rupane busur ismuha utawi jenenge kaus iku ar-rauha rauha wa kausun lan busur sauhat wa kausun safra tuda'aten celuk apa kaus as-safra wa kana lan ana iku lahu ketuwe Kanjeng Nabi tursun utawi perisai fihi kang iku ing dalem turus timsalun utawi patung timsalu si kabshin utawi patung ndase wedhus kibas fakariha nuli sengit sapa Kanjeng Nabi maka nahu ing panggonane timsal si kabsh fa asbaha nuli isu-isu sapa Kanjeng Nabi waqat azhabahu lan teman-teman wis ngilangaken ing timsalu si kabshin sapa Allahu Gusti Allah azza wa jalla. Hadirin rahimakumullah. Jadi dalam bab ini Al-Mu'allif Al-Hafidh Al-Maqdisi beliau menyebutkan beberapa jenis senjata yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berupa tombak, kemudian berupa busur panah, kemudian ada turson yaitu perisai itu tameng ya, kalau seseorang berperang tameng. Kemudian juga ada pedang yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah tombak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 3 tombak. Yang 3 tombak itu dari senjata-senjata yang dimiliki Nabi ini rata-rata itu beliau dapatkan dari perang. Nah, jadi setelah terjadi peperangan, orang kafir kalah, kemudian ada senjata yang jelasnya ditinggalkan. Ditinggalkan atau pemiliknya mati atau lari, kemudian ada senjata yang menjadi ghanimah, menjadi harta rampasan perang. Nah, senjata-senjata yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah itu berupa pedang, berupa tombak, berupa perisai, berupa busur, itu semuanya didapatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari peperangan. Artinya hasil dari ghanimah, rampasan perang dari orang-orang kafir. Termasuk di sini dikatakan di antara senjata yang dimiliki Nabi adalah 3 buah tombak. 3 buah tombak itu didapatkan oleh Nabi dari, ini adalah senjata dari Bani Qainuqa. Karena tombak itu setiap daerah itu kan beda-beda ya. Jenis tombak setiap daerah itu berbeda-beda. Ada yang panjang, ada yang pendek. Bentuknya juga bermacam-macam. Sama juga dengan pedang, kemudian perisai, itu memiliki karakter sifat khusus tersendiri antara satu daerah dengan daerah yang lain. Seperti senjata-senjata di Indonesia saja itu berbeda-beda. Senjatanya orang Madura beda dengan senjatanya orang, misalnya orang Jawa, orang Sumatera, bentuknya beda-beda. Demikian juga itu masih di Indonesia yang berbeda-beda suku itu memiliki senjata khas tersendiri satu dengan yang lainnya.
Apalagi kalau sifatnya lebih luas, maka lebih bermacam-macam lagi bentuk-bentuk senjata itu. Nah, di sini tentang apa tadi? Tombak itu didapatkan Nabi dari senjatanya orang-orang Bani Qainuqa. Kemudian salah satu kisi itu jamak dari qaus. Qaus itu artinya adalah busur, busur panah. Nabi juga memiliki tiga buah yang masing-masing memiliki nama, yaitu yang pertama Rauha. Busur Nabi yang pertama namanya Ar-Rauha, yang kedua namanya Syauhat, dan yang ketiga namanya Sofra atau As-Sofra. Sofra atau As-Sofra. Itu tiga nama busur yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana lahu tursun, dan Rasulullah itu memiliki perisai. Perisai. Perisai itu yang ketika perang dipegang untuk tameng. Kalau misalnya perang zaman dulu kan berbeda dengan perang pada masa sekarang. Kalau sekarang pakai tembak, pakai bom, pakai berbagai macam senjata modern, sehingga nggak lagi memakai pedang, nggak lagi memakai kuda, nggak pakai tombak. Nah, kalau pakai pedang ya ketinggalan. Kalau pada masa sekarang sudah ditembak dari jarak jauh, sehingga peperangan pada masa sekarang ini sudah tidak beradab lagi, tidak menggunakan etika lagi seperti peperangan pada masa lalu. Kita lihat pada akhir-akhir ini peperangan misalnya di Palestina dengan Zionis, itu Zionis Yahudi yang menamakan diri negaranya dengan Israel, tapi sebenarnya kita tidak boleh mengutuk Israel karena Israel itu adalah nabi, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Mereka adalah memang memiliki jalur keturunan dengan Nabi Yakub alaihissalam, tetapi mereka adalah orang-orang Yahudi yang kafir yang kemudian menjajah Palestina, merebut tanah orang-orang Palestina, dan sampai sekarang, yang sekarang terjadi peperangan, yang peperangannya itu tidak menggunakan etika, tidak ada adabnya, sehingga semuanya dihancurkan. Bangunan-bangunan dihancurkan, anak-anak kecil dibunuh, perempuan-perempuan juga dibunuh. Bukan hanya tentara yang diperangi, tetapi masyarakat sipil itu banyak yang menjadi korban, sehingga ribuan orang itu meninggal dunia dalam peperangan membabi buta. Itu peperangan masa sekarang rata-rata seperti itu, karena memang menggunakan persenjataan yang pemunah massal ya. Dia bukan hanya satu dengan satu, tetapi untuk memusnahkan apa yang mereka inginkan. Itu peperangan yang terjadi pada masa sekarang. Padahal peperangan pada masa lalu, terutama peperangan dalam Islam, itu ada etikanya, ada adab-adabnya. Peperangan itu ya peperangan tentara dengan tentara, kemudian dilarang untuk merusak hal-hal yang nggak boleh dirusak, misalnya merusak tanaman, itu saja nggak diperbolehkan, apalagi merusak bangunan-bangunan, membunuh anak-anak, membunuh perempuan, itu sesuatu hal yang dilarang dalam peperangan. Dan itu pada masa sekarang sebenarnya juga dilarang dari sisi peraturan perang internasional. Membunuh anak, membunuh perempuan, merusak bangunan itu sebenarnya juga dilarang. Nah, tetapi ya karena mereka orang-orang kafir dan mereka tidak memiliki mereka melanggar aturan tersebut, sehingga terjadilah
yang terjadi pada masa sekarang ini. Jadi sudah senjata-senjata yang dulu dipakai perang itu sekarang sudah nggak dipakai lagi. Tapi pada masa yang akan datang, di masa Al-Mahdi, peperangan itu dilakukan seperti perang pada masa lalu, dengan menggunakan persenjataan seperti pada masa lalu. Alat-alat senjata modern itu tidak berfungsi di masa yang akan datang. Hadirin rahimakumullah. Kita tidak cerita tentang masalah itu karena kita fokusnya pada senjata-senjata yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memiliki perisai yang perisai yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu awalnya ada patung kepala kambing. Namanya juga hasil dari rampasan perang, dari perang melawan orang kafir. Jadi di perisai itu ada patungnya, patung kecil kepala kambing. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kariha makanahu. Artinya Nabi itu tidak senang ada patung kepala kambing itu di perisai milik beliau. Dalam satu riwayat Nabi itu meletakkan tangannya di patung itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menghilangkannya. Sehingga di pagi hari itu sudah enggak ada lagi patung itu. Allah Subhanahu wa taala menghilangkannya dari perisai milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sayfuhu dzulfiqar. Wa kana lan ana apa saifuhu, pedange Kanjeng Nabi iku Dzulfiqar. Asmane jenenge Dzulfiqar. Ada yang baca Dzulfaqar, ada yang baca Dzulfiqar. Tanafalahu was ngalap sapa Kanjeng Nabi ing Dzulfiqar yauma Badrin ing dalem dinane perang Badar. Wa huwa lan utawi Dzulfiqar iku allazi kang ra'a kang wis ningali sapa Kanjeng Nabi fihi ing dalem Dzulfiqar ar-ru'ya, ra'a kang ningali fihi ing dalem allazi sapa Kanjeng Nabi fihi ing dalem allazi ar-ru'ya ing ngimpi yauma Uhudin ing dalem dina Uhud. Wa kana lan ana apa Dzulfiqar iku limunabbihin ketua Munabbih Ibnul Hajjaj As-Sahmi. Ketua Munabbih Ibnul Hajjaj As-Sahmi. Hadirin rahimakumullah, di antara pedang Nabi itu memiliki pedang bukan hanya satu atau bukan hanya tiga. Banyak pedang yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang disebutkan dalam kitab ini adalah pedang Nabi yang pernah digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa peperangan. Ada masih banyak pedang-pedang Nabi tapi tidak dipakai oleh beliau dalam peperangan. Di antara pedang Nabi namanya pedang Dzulfiqar atau pedang Dzulfaqar. Yang pedang ini diperoleh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai harta rampasan perang. Tanaffal itu dari kata al-anfal yang artinya al-ghanaim atau al-ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Tanaffalahu artinya Nabi mengambilnya sebagai harta rampasan perang yauma Badrin, dalam perang Badar, perang antara umat Islam dengan orang-orang musyrik Quraisy. Milik siapa pedang Dzulfiqar ini? Awalnya yaitu milik seorang namanya Munabbih Ibnul Hajjaj As-Sahmi. Itu pemilik awal dari pedang Dzulfiqar. Pedang ini seperti yang disebutkan dalam kitab ini, diambil Nabi sebagai harta rampasan perang dalam perang Badar. Dan pemiliknya jelas, yaitu Munabbih Ibnul Hajjaj As-Sahmi.
Ini untuk menolak anggapan sebagian orang karena ada beredar tentang pedang Zulfiqar ini. Ada sebuah anggapan bahwa pedang Zulfiqar ini diambil dari surga. Jadi ini pedang yang diambil dari surga. Ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian memiliki dua kepala di atasnya, sehingga kalau kita browsing di internet itu ada yang menggambarkan seperti itu. Itu pedang, katanya pedang Zulfiqar. Tetapi yang benar nggak seperti itu. Pedang Zulfiqar, pedang biasa kita nggak bisa menggambarkannya. Itu masih tersimpan pedang ini, pedang Zulfiqar di museum di mana? Di Turki. Bisa kita melihat pedang-pedang yang pernah dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya pedang Zulfiqar ini. Nggak benar kalau dikatakan dia berasal dari surga kemudian memiliki dua kepala. Itu adalah sesuatu yang tidak benar. Kita bisa masih bisa melihat sebagian pedang yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga alat-alat perang yang lainnya yang dimiliki oleh Nabi di museum di Turki. Kita bisa niatkan diri kita untuk bisa berziarah ke sana dan melihat langsung asar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini penting ya, penting bagi kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam rangka untuk bertabarruk dengan asar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena guru kita Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah beliau mengatakan kalau kita melihat asar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, apakah itu berupa rambut Nabi, atau berupa jubah Nabi, atau berupa sandal Nabi, atau berupa pedangnya Nabi, atau berupa tombak atau perisai yang milik Nabi, atau berupa imamah Nabi, kita melihatnya secara langsung dengan mata kepala kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan barokahnya berupa mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ini pentingnya untuk melihat dengan mata kepala terhadap asar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertabarruk dengan asar. Asar itu sesuatu yang berkaitan dengan Nabi, peninggalan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena asar-asar itu masih terjaga, rambut-rambut Nabi masih ada di Turki juga banyak, kemudian juga dibawa oleh para keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sanad yang terpercaya. Kemudian juga disimpan oleh sebagian para ulama sholihin yang mereka tetap menyimpan rambut-rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita bisa melihatnya dan kita bisa bertabarruk dengan asar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Jadi kalau kita punya keinginan, saya pengen berwisata, misalnya ke Turki, agar bisa melihat asar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan sesuatu yang tercela. Apalagi kalau niatnya untuk melihat asar Rasulullah, untuk bisa bertabarruk dengan asar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk pedang, ini pedang-pedang Nabi. Ada pedang namanya Zulfiqar. Ini pedang milik Rasulullah yang diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari harta rampasan perang dalam perang Badar. Asalnya milik Munabbih ibnul Hajjaj as-Sahmi. Dikatakan wahwaladzi ra'a fihi ru'ya yauma Uhud. Ini adalah yang dilihat Nabi, pedang ini yang dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi pada perang Uhud, dalam perang Uhud. Jadi Nabi itu pernah
melihat dalam mimpi, dan kita tahu mimpi seorang nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pasti benarnya. Dalam mimpi itu salah satunya yang beliau lihat adalah tentang bahwa beliau itu memegang sebuah pedang. Yang pedang itu ternyata ya pedang ini, yaitu pedang Zulfiqar, yang kemudian beliau dapatkan dalam perang Badar. Nah, ini tentang pedang yang pertama yang dimiliki Nabi, yaitu pedang Zulfiqar. Wa asaba min silahi Bani Qainuqa salasata asyaf. Wa asabalan ngenani sapa Kanjeng Nabi atau merkoleh sapa Kanjeng Nabi min silahi Bani Qainuqa saking senjatane wong Bani Qainuqa salasata asyaf ing telu pira-pira pedang. Asyaf itu jamak taksir dari saifun. Jadi ada dua ya jamak taksirnya yang kita tahu, maksudnya saifun suyufun, saifun asyafun, itu jamak taksir. Karena suatu kalimah dalam bahasa Arab terkadang dia memiliki beberapa jamak taksir. Misalnya talibun, tulabun, talibun, tolabatun, itu cuma jamak taksir dari talib. Saifun, suyufun, dan saifun asyaf, dua-duanya sama-sama jamak taksir dari kata saif. Salah satu asyaf eng telu pira-pira pedang. Saifun iku saifun kula'iyun, pedang kulai itu namanya. Wa saifun yud'a, wa saifun lan pedang yud'a kang den panggil apa saif battaron, eng aran pedang battar. Wa saifun lan pedang yud'a kang den celuk apa saif, maksudnya al-Hunayf, pedang al-Hunayf. Jadi ini 3 pedang Nabi, bukan berarti membatasi seperti yang tadi sudah kita katakan, bukan berarti pedang Nabi hanya 3. Tetapi pedang Nabi jumlahnya banyak, hanya saja ini yang beliau pakai dalam peperangan-peperangan. Yang lainnya belum digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan. Wa kana indahu ba'da dzalika al-mikhdam. Wa kana lan ono indahu iku ing dalam ngersane Kanjeng Nabi ba'da zalika ing dalam sause mangkono-mangkono iku al-mikhdam. Al-mikhdamu pedang al-mikhdam wa rasubun lan perang rasub asabaha merkoleh ing pedang-pedang iku sapa Kanjeng Nabi minal filsi saking minal filsi atau minal fulsi saking fulus. Wa huwa lan utawi fulus iku sonamun litoyyin, sonamun berhala litoyyin kedue toyyi. Itu nama pedang yang lainnya milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala wasdawuh sapa Anas ibnu Malik menceritakan tentang sifat dari pedang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kana ono apa naklu saifi Rasulillah, sendale pedange Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti bagian bawahnya iku fiddotan rupa perak. Wa qabi'atuhu lan utawi topine saifu Rasulillah iku fiddotan perak juga. Wa ma baina zalika wa malan barang baina zalika ing dalem antarane na'al saifi Rasulillah lan qabi'atuhu iku khilaku fiddatin anteng kang terbuat sangka perak juga. Nah, ini tentang sifat pedang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa asaba min silahi Bani Qainuqa tir'aini.
wa sabalan merkoleh sapa Kanjeng Nabi min silahi Bani Qainuqa saking senjatane wong Bani Qainuqa dira'ataini ing baju perang. Jadi baju perang, kalau orang berperang pada masa lalu, karena perangnya perang fisik ya, secara langsung itu memakai pedang, memakai tombak, sehingga mereka menggunakan baju khusus, baju perang. Biasanya baju itu terbuat dari besi, sehingga ketika misalnya ditusuk dengan pedang atau terkena pedang, dia tidak mengenai pada dadanya atau pada badannya, karena yang kena adalah bajunya. Baju besi itu baju yang anti pedang, yang ketika ditombak dia tidak tembus, ketika di pedang dia tidak bisa pecah. Itu baju itu. Itu namanya dir'un. Namanya dir'un. Dir'un yuqalu lahu, dir'un iku baju perang, yuqalu kang den arani lahu ketuwe dir'un as-sa'diyah, as-sa'diyata ing sa'diyah. Ada yang baca sa'diyah, ada yang baca su'diyah. Wa dir'un lan baju perang yuqalu den arani lahu maring dir'un fiddatan ing fiddah. Namanya nama dir'un yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perang seperti itu, perang pada masa yang lalu ada baju, istilahnya baju besi biasanya, karena memang pada umumnya baju ini terbuat dari besi untuk menghalau agar tidak kalau nggak pakai baju misalnya lawaran, nggak pakai baju perang, nggak pakai baju besi, ya mudah seseorang terkena pedang langsung bisa dia luka atau bisa langsung dia mati, karena langsung pedang itu mengenai pada badannya. Tapi kalau memakai baju itu maka relatif aman. Meskipun kalau terus menerus maka baju itu juga bisa tembus oleh senjata. Kalau apalagi senjata musuhnya itu luar biasa hebat misalnya, karena pedang itu kan bermacam-macam dari sisi ketajamannya. Kalau misalnya pedang itu bisa menembus baju itu, ya dia akan bisa kena dan mati. Artinya dir'onnya itu, baju perangnya itu kualitasnya juga bermacam-macam, pedang itu juga macam-macam. Ada pedang yang gablok misalnya, yang enggak mempan, ya jelasnya kalau perang ya bukan pedang yang kayak begitu. Artinya kan kita dari sisi kualitas pedang itu kan berbeda-beda. Ketika disebut ini Zulfiqar, ini tentunya pedang yang sangat bagus karena Nabi selalu menggunakannya dalam peperangan. Jadi pedang kualitasnya berbeda-beda, baju perang itu juga berbeda-beda. Kalau memiliki baju perang yang hebat, yang handal, senjata yang hebat, itu juga mempengaruhi kepada kemenangan yang dia peroleh. Semakin canggih, semakin kualitasnya bagus, maka semakin terjamin keamanan dia. Kalau pedangnya pedang biasa, kemudian baju perangnya juga baju perang biasa, sehingga sekali ditombak masih tembus, ya itu risiko bagi dia. Hadirin rahimakumullah. Waruya dan riwayataken an Muhammad ibni Salamah saking Muhammad ibni Salamah. Qala dawuh sapa Muhammad ibnu Salamah, raaitu wis ningali sapa ingsun ala Rasulillah ing atase Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin ing dalem dinane perang Uhud. Diraini ing baju perang loro. Rupane tira'ata zatil fudul, kita bisa bacanya tira'ata, bisa membacanya tira'atu.
Kalau tira'ata berarti menjadi apa? Menjadi badal dari tira'ah ini, tira'ata dzatil fuduli wa tira'ata fiddah. Tapi kalau tira'atun berarti menjadi khabar yang dibuang. Nah, yang dibuang. Wahuma tira'atu dzatil fuduli wa tira'atu fiddatin. Nah, bisa dibaca dua-duanya dari sisi i'rabnya. Tira'ata dzatil fuduli rupane baju perang dzatil fudul wa tira'ata fiddatin lan baju perang fiddah. Seperti yang di atas tadi sudah disebut, ada baju perang Nabi yang namanya fiddah. Wa ra'aitu lan ningali sapa ingsun alaihi ing atase Kanjeng Nabi, artinya dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaibar ing dalam dinane perang Khaibar dira'aini. Nah, dira'aini ing baju perang loro. Zatal fuduli rupane baju perang zatal fudul was-su'adiyah atau sa'adiyah lan baju perang as-su'adiyah. Berarti kalau dilihat dari sini berapa? 3 ya. Ada baju perang as-su'adiyah, kemudian ada baju perang fiddah, kemudian ada baju perang namanya zatul fudul. Kalau dilihat dari seluruhnya tadi, yang pertama dikatakan yang ini dari Bani Qainuqa, salah satu jenis senjata yang berasal dari Bani Qainuqa. Kalau kita lihat tadi dari atas, itu senjata-senjata Nabi banyak yang berasal dari Bani Qainuqa. Allahu alam, saya tidak tahu secara persis, mungkin dari Bani Qainuqa ini terkenal dengan persenjataannya. Seperti pada masa sekarang, kan ada negara-negara tertentu yang dari sisi persenjataan itu canggih, baik itu kendaraan perangnya, misalnya tank perangnya, kemudian dari senjata apinya dan seterusnya, itu berbeda dengan yang lain dari sisi kualitas. Pada masa lalu juga tentu saja ada daerah-daerah tertentu yang memiliki kekuatan persenjataan yang lebih dari daerah-daerah yang lain, dan itu juga mempengaruhi keamanan dari suatu negara. Kalau pada masa sekarang, canggihnya persenjataan itu juga menunjukkan kekuatan pertahanan dari negara tersebut. Nah, ini tadi kalau kita lihat dari awal, itu banyak yang berasal dari Bani Qainuqa. Misalnya tombak ada yang dari Bani Qainuqa. Kemudian juga pedang itu ada yang berasal dari persenjataan Bani Qainuqa. Kemudian tirak, yaitu baju perang, itu juga ada yang didapat Nabi dari Bani Qainuqa, artinya senjata yang produksi dari Bani Qainuqa, yang disebut untuk baju perangnya adalah as-su'adiyah dan fiddah. Nah, kalau zatul fudul di sini tidak ada penjelasan itu dari mana, tetapi dilihat oleh Muhammad bin Salamah, Nabi menggunakan baju ini, baju besi, baju perang yang terbuat dari besi itu dalam perang Uhud dan juga dalam perang Khaibar. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita telah selesai pembahasan tentang masalah silah atau senjata-senjata yang dimiliki oleh Nabi. Berikutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik sifat fisik dari Rasulullah maupun sifat-sifat akhlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dalam penyajiannya itu sangat singkat sekali. Kalau kita ingin mengetahui tentang sifat-sifat Nabi, baik sifat-sifat fisik maupun akhlak Nabi secara lebih luas, maka kita bisa membaca kitab namanya Asy-Syama'il
Al-Muhammadiyah. Nah, di situ panjang lebar karena menyebutkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang ada dalam kitab ini namanya juga kitab Mukhtasar, maka nanti kita akan menyebut sifat-sifat Nabi fisik maupun akhlak secara singkat-singkat. Nah, tetapi insya Allah itu akan bermanfaat bagi kita dan akan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin menambahkan satu hal yang tadi sudah kita singgung, yaitu terkait melihat asar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang pentingnya ini kita untuk berusaha bisa melihat asar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi melihat hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan asar nabawiyah setelah wafatnya Nabi itu berbeda dengan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau asarnya di saat Rasulullah masih hidup. Nah, dari sisi fadilahnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan khususiyah bagi seseorang yang melihat asar Rasulullah setelah wafatnya Nabi itu lebih dari orang-orang yang melihat asar Rasulullah di saat Rasulullah masih hidup. Nah, karena kalau yaitu tadi yang tadi kita sebut apa tadi, yaitu dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah kalau dia melihat asar Rasulullah dengan mata kepalanya. Kalau dia melihat foto atau melihat video, misalnya banyak sekarang kalau kita buka YouTube misalnya asar Rasulullah, maka kita akan bisa melihat dengan mudah beberapa helai rambut Rasulullah. Kemudian kita bisa melihat pedang-pedang Nabi, kita bisa melihat sendal Nabi, kita bisa melihat baju Nabi, kita bisa melihat imamah Nabi melalui media, melalui YouTube misalnya. Nah, atau ada gambar-gambar tentang asar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihatnya dalam foto ada barokahnya, tetapi tidak sekuat barokahnya apabila kita melihatnya secara langsung. Karena itu dalam bertabarruk termasuk dengan tabarruk dengan rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang harus dipastikan pertama adalah kita bisa melihatnya dengan mata, bukan menciumnya. Itu perlu juga dalam rangka tabarruk kita menciumnya misalnya, itu hal yang penting juga. Tetapi yang paling utama yang harus dipastikan ketika kita bertabarruk itu adalah mata kita melihat asar tersebut. Kita bisa melihat, oh ini rambut Nabi, oh ini misalnya baju Nabi, oh ini pedangnya Nabi. Itu yang paling pertama harus dipastikan sebelum yang tabaruk yang dengan cara yang lainnya. Karena dengan melihat ini insya Allah seseorang akan husnul khatimah. Ini kekhususan terjadi atau diberikan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang melihat di saat Nabi masih hidup itu tidak ada jaminan atau tidak ada kekhususan khasiyah yang berupa mati husnul khatimah. Karena betapa banyak orang yang hidup bersama Nabi, melihat Nabi, langsung melihat fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi pada akhirnya mereka mati kafir. Karena memang kalau seandainya ada kekhususan seperti ini, kekhususan yang diberikan bagi orang yang melihat asar Nabi setelah atau seperti yang kekhususan bagi yang melihatnya setelah wafatnya Nabi, misalnya orang yang melihat Nabi di masa hidupnya Nabi itu akan mati husnul khatimah, maka tentu semuanya akan masuk Islam. Nah, semua yang melihat Nabi akan masuk Islam. Tetapi enggak, Allah berkehendak sebagian
orang sebagian manusia itu tetap dalam kekufurannya. Sehingga orang yang melihat Nabi di saat Nabi hidup itu memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh orang yang melihat Nabi ketika setelah wafatnya. Demikian juga sebaliknya, orang yang melihat athar Nabi di saat Nabi sudah wafat itu memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh orang yang melihat athar Nabi di saat Nabi masih hidup. Di antaranya yang ini, ketika seseorang melihat athar Nabi setelah wafatnya Nabi, tadi kita katakan dia insya Allah akan mendapatkan husnul khatimah. Demikian juga orang yang bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga memiliki keutamaan, yaitu bahwa dia benar-benar akan melihat Nabi dan dia akan mendapatkan husnul khatimah. Jadi bermimpi melihat Nabi, karena bermimpi melihat Nabi berarti telah benar-benar melihat Nabi. Man ra'ani, Nabi bersabda, man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqa. Barang siapa yang melihatku dalam tidurnya, maka benar-benar dia telah melihatku. Karena li'anna syaitan la yatazayya bi, karena setan itu tidak bisa merubah wujud dengan wujudku. Sehingga seseorang yang bermimpi ketemu Nabi, maka benar-benar dia telah melihat Nabi. Wa man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqadhah atau yaqadhatan dalam satu riwayat. Barang siapa yang melihatku dalam tidur, maka dia akan melihatku dalam keadaan jaga. Allah memperlihatkan kepadanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan tidak tidur, dan itu menunjukkan bahwa dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi orang yang bermimpi bertemu dengan Nabi insya Allah akan husnul khatimah, mati dalam keadaan beriman. Kemudian orang yang melihat athar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mata kepalanya, insya Allah juga akan akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Apabila kita melihat fotonya, foto athar dari Rasulullah, insya Allah akan mendapatkan barokahnya. Allahu a'lam tentang seberapa besar barokah yang akan dia dapatkan, tetapi dia akan mendapatkan keberkahan, tambahan kebaikan dengan sebab melihat athar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.